Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rapia SPD, peserta Latsar gelombang 3 angkatan 5. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai penerapan nilai-nilai komitmen mutu. Nilai komitmen mutu yang pertama adalah efektif. Efektif yaitu upaya untuk meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Nilai komitmen mutu yang kedua adalah efisien. Efisien yaitu upaya meningkatkan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan serta penyimpangan prosedur. Contoh penerapan nilai komitmen mutu efisien di lingkungan sekolah salah satunya adalah dengan menghemat kertas. Para guru dapat memanfaatkan teknologi dengan menyimpan sebagian file di Google Drive sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan kertas. Nilai komitmen mutu yang ketiga yaitu inovatif. Inovatif adalah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Dengan memanfaatkan teknologi internet dalam proses belajar mengajar. Jika sebelumnya guru mengajar hanya dengan menggunakan buku, kini berbagai media di situs online dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah media YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat rumah belajar. Salam kenal dari saya, Ibu Rapia SPD. Guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi geografi kelas 10, kompetensi dasar 3.6, menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau tanya dulu nih, adik-adik sudah pernah belum lihat pelangi? Pasti sudah dong. Kalau Aurora sudah pernah belum? Nilai komitmen mutu yang keempat yaitu mutu. Mutu adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Salah satu contoh penerapan nilai mutu di lingkungan sekolah yaitu berusaha memaksimalkan prestasi belajar siswa agar siswa dapat berprestasi di event-event lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Barat hari ini.
Saudara, mutu pendidikan di Sulawesi Barat dinilai masih tertinggal sehingga dibutuhkan komitmen dan sinergi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Barat. Gebiar Hardiknas tidak semata momen memperingati Hari Pendidikan Nasional saja. Namun lebih dari itu, Hardiknas menjadi tolok ukur dan evaluasi dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Sulawesi Barat. Sebagai provinsi baru, pendidikan di daerah ini dinilai masih harus ditingkatkan, utamanya fasilitas pendidikan dasar dan SDM. Hal tersebut ditegaskan Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat, Haji Andi Rusdi, di sela pembukaan Gebiar Hardiknas 2019 tingkat Provinsi Sulbar di Mamuju. Majunya pendidikan juga erat hubungannya dengan pembangunan kebudayaan, sehingga diharapkan mampu menciptakan SDM tangguh dan berkualitas melalui sinergitas seluruh komponen yang ada. Kami berharap makanya pada pembukaan ini seluruh komponen yang ada di Sulbar ini kami undang semua untuk bagaimana membantu kami berpikir bagaimana pengelolaan pendidikan di Sulawesi Barat yang sudah ada ini hasilnya bagus, yang sudah bagaimana ada prestasi yang sudah dicapai kita pertahankan, dan yang belum kita lakukan bersama. Secara data dari 34 provinsi kami harus katakan bahwa masih banyak hal-hal yang kita masih di papan bawah, tapi tidak bisa disepelekan prestasi yang ada, dan kita pahami bahwa memang provinsi ini provinsi termasuk provinsi muda dengan segala macam geografis kita pahami, tapi kita tidak bisa terlena dengan kondisi itu. Kita harus lakukan. Yang harus kita lakukan segera adalah SDM. Kalau mau menunggu sarana harus bagus, segala macam lama. Sementara itu, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Sulbar Sinar Alam mengungkapkan, mutu pendidikan di Sulawesi Barat diakui masih tertinggal, dinilai dari standarisasi pendidikan yang ditetapkan. Namun demikian, ia optimis Sulbar mampu bergerak maju mengejar ketertinggalan dan bersejajarkan diri dengan daerah lainnya di Indonesia. Sinergitas seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan kemajuan pendidikan di daerah. Hari ini kita masih jauh tertinggal dengan provinsi-provinsi lain kalau kita bicara mutu pendidikan. Sehingga Hardiknas ini kita bisa jadikan sebagai momen untuk minimal sebagai bahan evaluasi untuk sama-sama memirikan seperti disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa ini menjadi momen untuk kita semua berpikir, bergerak dan bertindak bagaimana mengejar ketertinggalan kita, memperbaiki mutu pendidikan khususnya di Sulawesi Barat. Banyak hal. Kalau kita bicara pendidikan, kita bicara tentang 8 standar nasional pendidikan. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian, dan ada 4 standar lagi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, sarana prasarana, ada standar ketenagaan. Ini yang menjadi concern untuk kita benahi terus-menerus. Selain keterbatasan SDM dan sarana pendidikan, permasalahan lainnya seperti anak putus sekolah hingga kasus pernikahan dini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memajukan pendidikan masyarakat Sulawesi Barat. Rezaldi Safitri melaporkan.